Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Cikupa. Untuk kali ini bersama Cikupa Nafsiah dalam acara Rasa Nusantara akan menampilkan rasa atau kuliner unik Nusantara, tumpeng. Pastinya sahabat Cikupa tidak asing lagi dengan makanan satu ini. Tumpeng dalam budaya Jawa itu sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu di Indonesia. Tumpeng merupakan makanan lokal Indonesia yang dikenal di masyarakat untuk acara resmi ataupun acara pribadi dalam berbagai acara. Berbagai lauk pauk yang mengelilingi nasi kuning dibentuk kerucut menambah cantik dengan keadaan tumpeng yang disajikan. Penasaran? Mari sahabat Cikupa, kita belajar membuat tumpeng dengan narasumber kita, Bu Haria. Assalamualaikum Bu Haria. Oh, Bu Nafsiah. Mari silakan. Sahabat Cikupa, sebelum acara dilanjutkan, Bu Haria mohon untuk memperkenalkan diri pada sahabat Cikupa. Monggo Bu. Sahabat Cikupa, nama saya Bu Haria. Saya mengajar di SD Negeri Pakis 1. Alamat saya di Dusun Pakis Kulon, Desa Pakis. Baiklah Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang sekiranya dapat mewakili sahabat Cikupa yang penasaran. Bu Har, sebagai seorang guru, tapi juga suka memasak. Kenapa Bu? Apa Ibu mungkin mempunyai latar belakang atau sebuah cerita bisa Ibu ceritakan pada sahabat Cikupa? Ya, berawal dari dulu anak saya waktu sekolah tiap hari tidak mau sarapan. Kemudian setiap hari saya bawakan bekal, di sekolah juga nggak dimakan. Ternyata setelah saya pelajari dan saya selidiki, anak saya itu mungkin kurang selera makan bekal yang saya bawakan. Terus saya berawal dari itu, saya mempunyai inisiatif untuk membuat anak saya itu suka sarapan atau bekal yang saya bawakan dimakan itu dengan menghias sarapannya, seperti yang seharusnya itu hanya sarapan nasi dan telur goreng, kemudian saya beri garnis sedikit, ada telur dibuat bentuk lain, kemudian sayuran sedikit, irisan tomat. Lama kelamaan anak saya tiap hari saya beri bekal kok dimakan habis. Itu mungkin awalnya belajar dari itu Bu. Nah, begitu ya. Jadi mungkin untuk sahabat Cikupa yang sekiranya tidak selera untuk makan, kalau melihat makanan yang diberi garnish atau apa mungkin lebih berselera. Ini mungkin bisa membuat menjadikan tip sahabat Cikupa semua. Adakah bentuk khusus dalam pembuatan tumpeng ya Bu Har? Mungkin dibuat selain kerucut? Sebenarnya saya biasanya dalam bentuk lain selain kerucut juga bisa. Di sini misalnya tumpeng itu kita buat untuk anak ulang tahun, itu biasanya disesuaikan seleranya. Kalau sekarang anak dibuatkan kerucut mungkin kurang selera, kita buat dengan cetakan yang beraneka ragam. Oh begitu ya Bu ya. Mungkin Bu, untuk bahan baku sebagai pengganti karbohidrat itu bisa tidak diganti dengan bahan yang lain? Sebenarnya bisa saja. Kita tergantung mau untuk apa tumpeng itu. Biasanya kita lomba menggunakan bahan karbohidrat dari ketela, ya kita buatkan tumpeng yang bahannya dari ketela. Kemudian kalau kita pesanan ulang tahun itu ada yang minta tumpeng yang berasal dari gandum, ya saya buatkan kue tarnya dari gandum. Itu mungkin pengganti karbohidrat selain kita menggunakan nasi sebagai tumpeng. Oh begitu ya Bu. Ya. Menarik juga ya sahabat Cikupa. Mungkin untuk yang lain Bu, bagaimana cara menanak
nasi dalam pembuatan tumpeng itu? Mungkinkah ada triknya supaya nasinya itu bisa lengket atau bagaimana? Mungkin ya Bu ya? Ya, untuk tips saya atau trik saya untuk membuat nasi tumpeng itu kadang orang lain tidak menggunakan beras ketan, tetapi kalau saya perbandingannya 1 kilo beras kita campurkan dengan beras ketan untuk tumpengnya itu biar lengket. Berarti ada resep khusus yang sekiranya dilakukan oleh Bu Har ya. Terus selanjutnya Bu, adakah persamaan pembuatan nasi uduk dengan nasi tumpeng ini Bu? Ya, sebenarnya persamaannya mungkin ada, tapi juga ada perbedaannya. Di sini kalau saya buat nasi tumpeng, kebetulan nasi tumpengnya nasi kuning, itu untuk kunyitnya harus dibakar dulu, kemudian pakai santan. Sedangkan kalau nasinya putih, kita juga membuat gurih dengan santan juga, tetapi untuk bumbunya istilahnya di dalam nasi itu kita tambahkan. Kalau tumpeng itu hanya salam, kemudian garam, tetapi kalau misalnya kita pakai nasi uduk itu kadang ditambah serai, ada yang ditambah laos, salam dan sebagainya. Juga mungkin warnanya ya Bu, kalau tumpeng biasanya kuning, tapi kalau uduk putih biasanya gitu ya Bu ya. Terus sebagai kelengkapan dari tumpeng itu juga ada sayur mayur atau lauk pauk yang dihidangkan. Mungkin Bu Haria bisa menjelaskan bahan dan cara memasaknya. Ya, mungkin sedikit saja ya, mungkin untuk bahan dan cara memasaknya. Lauk yang dominan yang saya gunakan untuk melengkapi nasi kuning atau tumpeng nasi kuning, saya memasak rica-rica dan kering tempe. Adapun bahan yang saya sediakan untuk membuat rica-rica, 1 kg daging yang sudah saya goreng, kemudian 10-15 cabai merah, 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ons gula merah, 2 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 5 butir kemiri, 1 sendok teh lada, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 2 iris lengkuas, dan garam secukupnya. Sekarang kita akan memasak rica-rica yang tadi bahan-bahannya sudah saya siapkan. Caranya sebagai berikut. Kita panaskan minyak, kemudian masukkan bawang merah yang sudah kita cincang. Goreng sampai menguning. Bumbu-bumbu yang sudah kita sediakan, yang tadinya dihaluskan semua kecuali bawang merah. Setelah bawang merah menguning, kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Setelah matang, kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Kita campurkan dengan bumbu yang tadi. Masukkan salam dan laos. Kemudian kita beri air sedikit. Ya, bumbu sudah jadi seperti ini. Kemudian masukkan gula. Kita tunggu sampai gulanya mencair.
Setelah gulanya cair, kita masukkan daging. Ya, kita campur dengan bumbunya. Kemudian kita rebus daging selama kurang lebih 30 menit. Adapun bahan yang saya gunakan untuk membuat kering tempe: 1 potong tempe, 1/4 kg kacang, 7 butir cabai merah, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, sedikit kencur yang sudah saya haluskan, 2 iris lengkuas, 2 lembar daun salam, 1 ons gula merah, dan garam secukupnya. Sekarang kita akan mempraktekkan memasak kering tempe. Caranya, masukkan kencur yang sudah kita haluskan ke dalam air yang kita sisihkan di wajan. Kemudian masukkan gula jawa. Kita tambah garam secukupnya. Kemudian tunggu sampai agak mengental, atau dalam bahasa Jawanya sampai marang. Sekarang kita masukkan cabai yang sudah kita goreng. Kemudian semua bahan yang tadinya bumbu dan tempe, kemudian kacang digoreng semuanya, kita masukkan ke dalam wajan. Kalau kering sudah tercampur dan sudah matang, kita masukkan brambang dan bawang yang sudah kita goreng. Goreng sudah jadi, kita siap untuk menghidangkan. Bicara tentang tumpeng, di sini juga ada sayur mayur yang dilibatkan atau diberikan sebagai garnish. Bisakah Bu Har memberikan triknya atau caranya dalam membuat garnish tersebut? Sahabat Sigupak, sayur mayur yang saya gunakan untuk membuat garnish diantaranya kacang panjang, wortel, tomat, bawang bombay, daun selada, mentimun, dan pumpkin. Caranya, kacang panjang yang sudah direbus dipotong sepanjang tusuk gigi, lalu dipasang di tepi nampan yang sudah diberi tusuk gigi. Kacang kemudian siap dianyam. Ya, di sini saya menggunakan sayur mayur untuk garnish. Ini bermacam-macam, tetapi garnish sendiri kalau terdiri dari sayur mayur kadang-kadang harus direbus bentar, tidak disajikan mentah. Seperti misalnya kacang cuman dimasukkan ketika air mendidih saja. Kemudian untuk wortel itu juga lebih mudah diukir kalau kita masukkan ke air mendidih terlebih dahulu. Kemudian yang lainnya juga brokoli, itu juga bisa digunakan untuk penampilan tumpeng itu sendiri. Mungkin semua sayur mayur bisa dijadikan garnish ya Bu? Ya, kemungkinan bisa kita pakai karena sudah ada tomat, cabai pun bisa digunakan sebagai garnish. Kita buat
bunga dari cabai, kemudian ada bawang bombay, mungkin berambang, itu juga bisa dijadikan garnish. Terus bagaimana cara menyusun tumpeng yang baik? Adakah triknya untuk sahabat Cikupa ketahui, Bu? Ya, untuk menyusun tumpeng terlebih dahulu kita ambil cetakannya itu, kita kasih minyak sedikit biar nanti tidak lengket di cetakan itu. Kemudian alasnya kita beri nasi, untuk meletakkan lauk pauknya. Kemudian biasanya kita buat petak-petak. Misalnya di sini ada kita beri hiasan brokoli, kita beri hiasan wortel, dalamnya kita isi bergedel, kita isi abon, kita isi telur dadar dan sebagainya. Sekarang kita buat itu tempat sayur, kita pakai pumpkin itu biar kalau ada kuahnya kan tidak tumpah. Ya, seperti itu. Apakah dalam pembuatan tumpeng ini juga memperhatikan nilai gizi ya, Bu ya? Tentunya mungkin dipertimbangkan juga untuk porsinya, gizinya seberapa, itu mungkin Bu Haryah bisa memberikan pemaparan kepada sahabat Cikupa. Tentunya dalam kita membuat pesanan tumpeng, kita juga mempertimbangkan nilai gizinya juga, karena kita harus memenuhi lauk pauk yang ada di situ. Kemudian kita juga misalnya memperhatikan di situ ada tomat, kita jadikan kan itu juga sumber vitamin. Kemudian wortel itu juga sumber vitamin. Tentunya kita pertimbangkan nilai gizinya, yang mengandung protein juga ada. Kemudian yang mengandung karbohidrat, mineral, mungkin vitamin dan sebagainya. Oke sahabat Cikupa, jelas bukan penjelasan dari Bu Har tadi? Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment dalam channel Cikupa. Demikian acara kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai jumpa di acara Rasa Nusantara lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.